Di sini saya sudah menyiapkan diagram kerja. Yang ini adalah Samsung GTM 7000 atau yang sering kita kenal adalah Note 1, dan yang satu lagi adalah BlackBerry Jet 10 STL 101. Dalam pembahasan kali ini kita lihat dari sisi persamaannya bahwa kedua jenis ponsel ini, baik yang Samsung maupun yang Jet 10, adalah ponsel dengan teknologi smartphone atau sudah smartphone. Kenapa disebut smartphone? Apabila melihat konstruksi dari komponennya, baik Jet 10 maupun Samsung, dia memiliki dua buah prosesor. Dan kenapa di sini ada dua buah prosesor? Biasanya kita menemukan ponsel-ponsel yang kita perbaiki, prosesornya atau CPU-nya adalah hanya satu buah. Ini dikarenakan pabrik di sini membuatnya agar tujuan untuk fungsi smartphone itu betul-betul maksimal. Disiapkan atau disediakan prosesor tambahan. Ini poinnya seperti itu. Terus yang kedua, bahwa yang namanya prosesor atau CPU, fungsi utamanya adalah mengolah data. Sekarang kita lihat di Samsung GTM 7000 ini yang mana CPU atau prosesornya. Di sini UCP 400 adalah AP block. AP ini singkatan dari aplikasi prosesor, dan prosesor yang kedua adalah U300 CP block atau COM prosesor. Ini adalah prosesor yang kedua. Sekarang kita coba lihat yang di BlackBerry Jet 10, yang manakah prosesornya. U1000 adalah aplikasi prosesor atau prosesor yang pertama, dan U700 adalah prosesor yang kedua atau COM prosesor. Kenapa disebut prosesor ke-1 dan prosesor kedua? Karena U1000 ini dia menempati sebagai prosesor pertama yang berfungsi atau yang menentukan ponsel ini hidup atau mati adalah prosesor yang U1000 atau yang aplikasi prosesor. Sementara yang di Samsung, prosesor atau CPU yang menentukan hidup atau matinya ponsel adalah UCP 400 atau AP block. Tadi dikatakan bahwa prosesor atau CPU fungsi utamanya adalah mengolah data. Agar prosesor atau CPU bisa mengolah data, tentunya dia harus terpenuhi syarat-syaratnya. Seperti yang kita telah pelajari atau yang telah kita ketahui bahwa syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh prosesor. Yang pertama adalah tegangan kerja. Di Samsung ini untuk UCP 400 tegangan kerja adalah yang ini, blok yang ini. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya tegangan perintah, baik yang analog maupun yang digital. Tegangan perintah di sini antara atau komunikasi dari IC power dengan prosesor. U602 ini dia menempati sebagai IC power, yang manakah tegangan-tegangan perintahnya di sini ada N power. Di sini garisnya menunjukkan hubungan antara IC power U602 dan prosesor. Kemudian di sini juga ada APPS Hall. Kemudian di sini ada APPMIC SCL, APPMIC SDA, atau kalau di BlackBerry di sini adalah I2C. Kemudian ada APPMIC IRQ. Kemudian di sini masih ada M power yang diparalelkan masuk ke power. Ada ATN reset in, bak 1 enable A, bak 1 enable B, bak 2 enable APPMIC N. Itu adalah nama-nama tegangan perintah, yang analog dan yang digital.
itu berkomunikasi antara IC power dan prosesor. Kemudian syarat yang berikutnya agar prosesor bisa bekerja adalah dia harus diberikan clock. Tentunya clock 32768 kHz ini selalu hadir. Adapun jalur yang masuk ke prosesornya atau ke CPU-nya adalah 32 kHz AP diberikan dari power ke CPU. Kemudian diberikan juga clock yang kedua, nilainya adalah 24 MHz. Ini yang di Samsung. Jadi untuk penjaluran atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh prosesor yang UCP400 ini sudah tadi disebutkan: tegangan kerja, tegangan perintah, clock. Sekarang bagaimana yang dengan yang di BlackBerry juga sama. U1000 adalah sebagai prosesor yang pertama. Di sini tegangan kerjanya adalah seperti yang ini, yang bersumberkan dari IC power. Kemudian yang manakah tegangan-tegangan perintahnya seperti ini. Ini garis atau hubungannya antara prosesor dengan IC power. Ada sys power rack, ada PMIC INTN, ada NRES power on, NRES WARM, dan yang lainnya. Kemudian clocknya yang mana? Yang ini. Di Z10 ini kebetulan kristal sebagai penghasil clocknya itu tidak ada, tapi sudah ada di dalam internal IC power. Jadi langsung keluar, kita bisa ukur di sebuah resistor ini untuk mendapatkan nilai clock 32768 kHz masuk ke CPU. Kemudian yang manakah yang clock yang kedua? Untuk CPU di BlackBerry Z10 ini clock yang keduanya diberikan dari X601. Setelah prosesor mengeluarkan tegangan perintah, di sini namanya AP 26 MHz clock enable, masuk ke sebuah regulator U600. Kemudian kristal ini sudah mendapatkan tegangan kerjanya dari U600 juga, dilihat dari sini, dari audio ini masuk ke kristal. Outputnya masuk lagi ke U600 dan dikeluarkan lagi oleh U600 dan masuk ke prosesor. Jadi syarat-syarat untuk prosesor atau CPU yang pertama sudah disampaikan barusan. Kemudian bagaimana prosesor yang kedua dia bisa bekerja? Coba kita lihat yang di Samsung. U300 ini dia bisa bekerja, mendapatkan tegangan kerjanya seperti ini. Karena sumber tegangan utama ponsel Samsung ini diberikan dari Pibat. Pibat juga selain masuk ke IC power dan masuk ke prosesor juga langsung masuk ke prosesor yang kedua. Pibat masuk, kemudian juga di sini ada Pibat untuk input internal prosesor. Jadi intinya untuk di Samsung, di prosesor yang kedua ini, di dalam internal IC ini juga sudah ada IC power. Ini bisa dibuktikan dilihat dari rangkaiannya atau pola kerjanya. Input tegangannya diberikan oleh Pibat. Kemudian Pibat juga di sini masuk lagi sebagai input buat SD1 dan SD2. SD1 dan SD2 ini adalah yang ini. Ini adalah sebuah rangkaian bak regulator. CP PSD1. Kemudian di sini yang input SD2, outputnya adalah CP PSD2 underscore 1,8 volt. Dan di sini juga Pibat. Di sini ada yang namanya PDD, Pibat PMU, Power Management Unit. Nah, ini tegangannya 1,3 volt. Nah, ini yang agak berbeda dengan prosesor yang kedua di BlackBerry Z10.
Kalau di Samsung ini, di prosesor kedua, di dalam IC prosesornya sudah ada IC power dalam internal CPU. Kemudian karena di dalamnya ada IC power, tentunya di sini ada outputnya adalah yang ini. Seperti halnya juga ini PREP, port referensi, kemudian PRTC, port real time clock. Ini adalah internal IC power yang ada di dalam CPU yang kedua. PRTC juga ini dimiliki juga di IC power. Nah ini, cuman bedanya kalau PRTC yang output dari prosesor kedua ini sudah ada di dalam internal IC power di prosesor. Kalau PRTC yang ini di IC power, terpisah dari prosesor. Itu perbedaannya. Berarti di prosesor yang kedua ini dia memiliki kemampuan dapat mengeluarkan tegangan bak regulator, dan ini ada LDO. Dan tentunya tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh prosesor U300 ini akan disuplaikan tegangannya kepada komponen atau rangkaian yang membutuhkan. Jadi kesimpulannya, prosesor yang kedua ini selain dia terpenuhi syaratnya yaitu tegangan kerja, ini tegangan perintah. Tegangan perintah ini langsung dari prosesor yang pertama ke prosesor yang kedua komunikasinya. Kemudian dia juga mendapatkan clock 3298 kHz. Clocknya di sini sudah nebeng dengan prosesor yang kedua, sama dengan clock yang di sini di IC power, nebeng juga di IC power. Kemudian clock yang kedua, kalau di Samsung ini ada kristalnya tersendiri ya. Ini OST 1000. Outputnya masuk dulu ke ini sebuah IC RF. Outputnya adalah sistem clock. Sistem clock 26 MHz, dia masuk ke prosesor yang kedua. Kita cari sistem clock. Nah yang ini, dia masuk ke prosesor. Jadi sudah terpenuhi prosesor yang kedua kebutuhannya tegangan kerja, tegangan perintah, clock. Dan perbedaannya di sini sekali lagi saya katakan bahwa di dalam IC prosesor sudah ada rangkaian power. Kita coba yang di Z10, kita buka di prosesor yang keduanya, apakah sama karakteristiknya? Apa-apa saja yang dihasilkan oleh prosesor yang kedua. Inputnya diberikan oleh PS-bar, masuk ke prosesor yang kedua. Kemudian ini tegangan kerja V 2,85 dik, ada PS-bar lagi. Ya, ternyata sama. Di prosesor kedua di BlackBerry Z10 juga dia di dalamnya sudah ada internal IC power. Terbukti di sini ada 1, 2, 3, 4 rangkaian bak regulator dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangkaian LDO. Jadi saya rasa sama prosesor kedua di BlackBerry Z10 maupun di prosesor yang kedua di ponsel Samsung Note 1, bahwa di prosesor yang kedua ini sama-sama memiliki kemampuan atau di dalam IC prosesor tersebut sudah ada rangkaian power, sama-sama menghasilkan tegangan bak regulator dan LDO, di mana tegangan-tegangan itu akan didistribusikan sesuai dengan komponen atau rangkaian yang menerima. Kemudian setelah tegangan kerja yang namanya tegangan perintah. Tegangan perintah ini kita lihat blok yang sebelah sini. Di sini ada CP reset out 2N, CP power reset N, dan CP on. CP reset out ini ada tegangan perintah, CP power reset N juga sama-sama tegangan perintah. Ini ada period N. Ini diberikan dari perintahnya dari prosesor yang kedua ini. CP power reset N, CP reset out 2N, dan CP on. Cuman perbedaannya kalau untuk
clock 32768 kHz ini langsung diberikan untuk prosesor yang kedua oleh CPU oleh IC power oleh U1400. Nah ini RTC out 2, nama pin di IC powernya, outputnya adalah SYS32K CLK2. Ini masuk ke prosesor yang kedua, masuk ke sini. Dan clock yang kedua nilainya 26 MHz. Itu tidak ada kristal, tetapi komponennya sudah ada di dalam internal CPU. Dia keluar, masuk dulu ke sebuah rangkaian regulator ini sebagai buffer. Oh maaf, sebagai regulator. M-clock reg ini adalah prosesor mengeluarkan tegangan perintah. Outputnya adalah CP26M clock enable. Coba kita lihat sambungannya kemana. Nah, masuk ke sini. Ini adalah ICRF. Dan ini adalah tegangan kerjanya. Maksudnya ini adalah prosesor memerintahkan agar U401 ini meneruskan, bukan mengeluarkan, meneruskan clock 26 MHz yang dihasilkan oleh X401. Outputnya masuk ke RF, kemudian outputnya di sini keluar dari U401. Nama jalurnya CP26M clock dan dia masuk ke prosesor yang kedua. Ini. Jadi prosesor kedua di Z10 dan di Samsung masing-masing sama. Samanya yaitu bahwa prosesor yang kedua ini memiliki di dalam internal IC-nya sudah ada rangkaian power. Yang namanya rangkaian power di sini menghasilkan output tegangan baik yang namanya bak regulator, cirinya ada induktor dan rangkaian LDO regulator. Itu persamaannya. Nah, prosesor itu tugas utamanya yang telah disebutkan adalah untuk mengolah data. Data dari mana sumbernya yang akan diolah oleh kedua buah prosesor ini? Untuk di Samsung ini prosesornya itu kalau di BlackBerry sudah pernah kita mendengar istilahnya stack path, bahwa IC flash-nya itu sudah ada di dalam internal IC prosesor yang pertama atau CPU. Sedangkan prosesor yang kedua ini data apa yang diolah adalah IC yang ini, UME 300. Ini adalah IC eMMC. Jadi kalau prosesor yang pertama data yang diolahnya adalah data IC flash yang ada di dalam internal IC prosesor, sementara prosesor yang kedua data yang diolahnya adalah data IC eMMC atau UME 300. Bagaimana dengan yang di Z10? Untuk di Z10 ternyata di sini berbeda. Perbedaannya sebetulnya tidak terlalu signifikan. Kalau di Z10 IC flash-nya itu dikeluarkan, tidak di dalam internal IC power, yaitu IC flash-nya yang kodenya U1100. Kalau di Samsung IC flash-nya sudah ada di dalam IC, jadi combo ini. Sementara kalau yang Z10 IC flash-nya di luar. Dan prosesor kedua data yang diolahnya adalah data yang bersumber dari U900 atau ini adalah IC eMMC. Mari kita simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa dari perbedaan dan persamaan BlackBerry Z10 dan Samsung GT N7000 Note 1 ini, dari sisi persamaannya sama-sama memiliki dua buah prosesor. Di prosesor pertama baik yang di Samsung maupun yang di Z10 sama-sama dia fungsi utamanya adalah mengolah data. Cuma bedanya data yang diolahnya itu yang bersumber dari IC flash. Kalau yang Samsung IC flash-nya sudah ada di dalam internal IC prosesor. Kalau yang di Z10 IC flash-nya
di luar, tidak di dalam IC prosesor. Sementara prosesor yang kedua di Samsung, ciri khasnya bahwa selain dia berfungsi juga mengolah data, IC prosesor yang kedua di Samsung ini, bahwa di dalam internal IC power, di dalam internal IC prosesor sudah ada rangkaian power ini. Dan yang Z10 juga sama, di dalam internal prosesor yang kedua ini juga terdapat rangkaian power. Terus kesimpulan yang kedua, data yang diolah oleh prosesor yang kedua adalah data yang bersumber dari IC eMMC atau UME300 ini yang Samsung, dan prosesor yang kedua di Z10 juga sama, dia mengolah data yang bersumber dari IC eMMC. Jadi demikian sekilas tutorial atau materi sederhana dan ringkas mengenai perbedaan dan persamaan antara BlackBerry Z10 dengan Samsung GT N7000 Mark I. Sekian dan terima kasih.